Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kedua, agar ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan daripada masalah tobat. Tobat diperlukan bagi setiap orang. Yang pertama maksudnya adalah agar seseorang itu bisa rajin beribadah, karena dosa-dosa itu membelenggu seseorang daripada memperbuat ibadah. Yang kedua, tobat diperlukan agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai piutang pasti tidak mau menerima hadiah dari orang yang berhutang kepadanya. Jelasnya begini: tobat dari maksiat dan mencari keridhaan musuh orang yang pernah dizalimi merupakan keparduan yang harus dilaksanakan. Tobat daripada dosa itu hukumnya adalah fardu, dan fardunya itu alal faur, bersegera. Memperlambat tobat merupakan dosa yang lain lagi. Jadi kalau kita melakukan dosa, itu sudah dicatat satu dosa. Apabila kita memperlambat tobat itu, maka ditambah lagi satu dosa, yaitu dosa israr. Orang yang tidak bertobat dinamakan israr, mengekali dosa. Nah, jadi bertobat dan minta halal, minta ridha kepada orang yang pernah dizalim merupakan keparduan yang harus mesti dilaksanakan. Sedangkan kebanyakan ibadah yang Anda tuju, yang kita perbuat, kebanyakan adalah ibadah sunat. Nah, apabila ibadah itu bertentangan antara fardu dan sunat, tentu yang didahulukan adalah yang fardu. Umpamanya kita ada qadaan, nah qadaan didahulukan daripada melaksanakan yang sunat. Qadaan sembahyang fardu masih banyak lagi, nah itu kita kada boleh melakukan sembahyang sunat, karena yang fardu masih ada dalam tanggungan kita. Nah, demikian halnya dengan tobat daripada dosa, minta ampun, minta halal kepada orang yang pernah dizalim, itu adalah satu keparduan. Nah, bila satu keparduan itu kita tunda dengan melaksanakan yang sunat, maka yang sunat itu jelas sudah ada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah perlunya tobat tadi, agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Diterimakah hadiahmu, maksudnya hadiahmu ibadah sunatmu, padahal hutangmu yang sudah masaknya membayar keparduan belum Anda lunasi? Diterimalah? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi orang yang banyak sembahyang qadaan fardu,
inya sembahyang witir digawinya, sembahyang duha, sembahyang hajat, sembahyang nang sunat-sunat, itu jelas sudah kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya waktunya itu digunakan untuk membayar yang fardu. Maka itu juga orang yang ada hutang dosa kepada manusia, mestinya yang segera dikerjakannya itu minta ridha dulu, minta halal. Hanyar inya melakukan ibadah-ibadah yang sunat itu. Patutkah Anda meninggalkan perkara halal dan perkara yang diperbolehkan, sementara itu Anda terus-menerus mengerjakan keharaman? Tentu tidak. Pantaskah Anda menyampaikan pengaduan kepada Allah Ta'ala, memohon dan memujinya, sedangkan Allah murka kepada Anda lantaran dosa-dosa Anda? Tentu tidak. Artinya kita ada usah memikirkan memuji Allah, berdoa kepada Allah, kalau masih banyak hal-hal yang sebelumnya itu yang wajib kita laksanakan. Jadi Allah kadang menerima ibadah seseorang bila orang itu berlumuran dengan dosa. Allah kadang akan memberi ganjaran, kadang akan memberi pahala kepada satu ibadah yang mana orang yang beribadah itu belum tobat daripada dosa-dosanya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima orang-orang yang takwa. Orang yang takwa tentu orang yang bersih daripada dosa. Nah, kita mencuri, kita mengambil hak orang lain, nah kemudian kita kada tobat, kada minta ridha, sembahyang kita kada diterima Allah, belajar kita kada dinilai pahala oleh Allah, apapun ibadah kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kita meninggalkan sesuatu yang lebih perlu daripada itu. Nah, apa yang lebih perlu? Tobat dan minta halal kepada orang yang pernah kita ambil haknya itu. Sampai inya mati itu berlaku hukumannya. Nah, kita mengambil hak orang hari ini, kemudian kita kada tobat, kita kada minta halal. Padahal tobat minta halal bisa kita lakukan, tapi kita kada mau. Sambahyang aja kita, beribadah, puasa, menuntut ilmu sampai mati kada diterima Allah. Kenapa? Karena sebelumnya itu inya ada berbuat sesuatu yang membuat Allah murka kepadanya. Nah, jadi kada gampang perbuatan dosa itu. Nah, makanya tadi wajib tobat itu berdahulu daripada beribadah, karena dengan tobat ibadah kita selanjutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun sudah perbuatan baik kita kada diterima Allah, catatan amal tentu kosong nang sebelah kanan, sedangkan perbuatan dosa nang lain-lain tetap jalan. Kita melakukan dosa nang lain dicatat, melakukan dosa catat lagi, melakukan ibadah kada dicatat. Jadi jelas timbangan amal itu berat ke sebelah kiri. Nah, jadi itu pentingnya tobat. Ini adalah keadaan lahiriah orang yang bermaksiat secara terus-menerus.
Ini adalah keadaan lahiriah orang yang bermaksiat secara terus-menerus. Nah, jadi kita berbuat dosa sekali umpamanya, tapi kita kada tobat, kita dihukumkan terus-menerus. Nah, kita berbuat dosa hari ini, nah kita kada langsung tobat, kita dihukumkan orang yang selalu berbuat dosa. Nah, itu israr. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua dalam melakukan taat. Amin ya rabbal alamin. Andai kata Anda bertanya, apakah arti tobat yang nasuh itu? Tobat nasuha. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha, tobat yang nasuha. Apa itu arti tobat nasuha? Apakah batasan tobat yang nasuh itu? Apa takrifnya? Dan apa pula yang sayugianya dilakukan oleh seseorang agar bisa keluar dari semua dosa? Kayak apa caranya supaya kita ini keluar daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu? Maka aku terangkan, ujar Imam Ghazali. Taubat merupakan suatu laku di antara laku-laku hati. Artinya taubat itu min fi'lil qulub, termasuk perbuatan hati. Jadi di mulut kita aku taubat, itu kan sekadar pengakuan. Sama kayak usalli fardhu zuhri, itu hanya sekadar membantu. Sedangkan yang ianya dalam hati usalli fardhu zuhri ini tuh. Nah, sama tobat. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah, aku tobat kepadanya. Di mulut diucapkan 100 sehari. Itu hanya sekadar pengakuan kita. Tapi nang ianya yang dinilai Allah sesungguhnya, nang ngaran tobat itu adalah di dalam hati. Karena tobat itu perbuatan hati. Taubat dilakukan sesudah dihasilkannya perkataan para ulama, semoga Allah meridai mereka. Artinya apa yang dimaksud dengan taubat itu? Menurut beberapa pendapat ulama disimpulkan taubat itu membersihkan hati dari dosa. Ada pendapat yang kayak itu. Nah, menurut pendapat Imam guru daripada Imam Al-Ghazali, Abu Bakar Al-Warraq berkata, beliau tentang batasan tobat. Yang dinamakan tobat ialah meninggalkan pemilihan dosa. Arti pemilihan itu melakukan dosa. Ikhtiyaruz dzambi, meninggalkan pemilihan dosa, meninggalkan memperbuat dosa, di mana dosa semisalnya sudah pernah diperbuat demi mengagungkan Allah Ta'ala dan takut akan kemurkaannya. Nah, itu definisi tobat menurut Abu Bakar Al-Warraq. Meninggalkan melakukan dosa di mana dosa yang semisal itu pernah dilakukan dengan semata-mata mengagungkan dan takut kepada Allah.
tingkatan dosa itu ada 3 secara umum. 1, dosa paling besar, dosa kafir, menyekutukan Allah. Nah, ini tingkatan dosa. Dosa yang nomor 2 tingkatannya adalah bid'ah fiddin, bid'ah dalam agama. Dosa yang nomor 3 tingkatannya adalah dosa-dosa lain, dosa ghibah, berzina, riba dan sebagainya. Nah, jadi tingkatan dosa itu ada 3 hal tadi. Jadi kalau direnungkan, perkataan guruku ini ternyata terdapat 4 syarat bagi sahnya tobat. Satu, meninggalkan pemilihan dosa, artinya meninggalkan memperbuat dosa. Yaitu hamba seseorang harus menempatkan hatinya dan membersihkan niatnya untuk tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Artinya hatinya itu sudah bulat kada akan kembali kepada dosa. Adapun jika seseorang meninggalkan laku dosa maksiat tetapi di hatinya masih ada bayangan hendak kembali lagi berbuat dosa, atau tidak mempunyai maksud hendak kembali namun hatinya ragu-ragu, maka orang semacam ini kadang-kadang masih akan kembali melakukan dosa. Ia disebut orang yang menahan diri dari dosa, bukannya orang yang bertobat dari dosa. Nah, jadi tobat itu artinya bulat hati. Aku kada akan mengulang lagi dosa semisal itu. Nah, itu ngaran tobat. Bila hati ini masih ragu-ragu, bisa tak ulang, bisa kada. Nah, itu belum tobat ngarannya. Atau di hatinya ini masih ada tujuan lagi untuk mengulang satu dosa, itu kada tobat juga ngarannya. Aku hari ini kau menahan diri daripada dosa, tapi esok bisa kada kau menahan diri. Nah, itu kada tobat ngarannya. Jadi tobat itu bulatakan kita ini hati kita, pokoknya aku esok dan selanjutnya kada berbuat dosa lagi. Andai kata isuk inya berbuat dosa, kada jadi masalah. Yang penting waktu inya bertobat itu hatinya bujur-bujur penuh, bujur-bujur bulat, kada akan melakukan dosa lagi di belakang hari. Nah, itu ngarannya tobat. Pertama itu. Yang kedua, bertobat dari dosa semisal yang sudah pernah diperbuat. Bertobat dari dosa semisal yang sudah pernah diperbuat. Nah, orang misalnya pernah melakukan minum arak. Nah, minum arak ini dosa nang tingkatannya nomor 3. Tadi kan dosa kafir yang pertama, bid'ah nomor 2, yang ketiga cabang-cabangnya ya kayak ini, minum arak, zina, riba dan sebagainya. Jadi tingkatan yang nomor 3. Nah, bertobat dari dosa semisal yang sudah pernah diperbuat. Jadi kalau kita umpamanya minum arak, hendak tobat. Jadi tobat kita itu kada hendak lagi mengulang perbuatan itu minum arak, sekaligus dosa-dosa yang sederajat dengan minum arak itu. Nah, kayak itu maka
Jadi bukan hanya tobat itu tertentu kepada dosa yang pernah kita lakukan, kadang ingat situ aja. Jadi tobat itu mesti satu, meninggalkan, berhenti. Yang kedua, berjanji kada akan maulang lagi dosa-dosa semisal yang kuperbuat itu. Jangan hanya ditujukan kepada satu dosa yang pernah kita lakukan. Misal aku tobat berhenti daripada minum arak. Yang kedua, aku berjanji kada akan minum arak lagi. Itu kada cukup lagi. Jadi mesti berjanji kada akan minum arak dan melakukan dosa-dosa yang sederajat dengan itu minum arak. Nah, kayak itu. Karena seandainya dosa yang semisal belum pernah dikerjakan, karena seandainya dosa yang semisal belum pernah dikerjakan, berarti ia adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, bukan orang yang bertobat. Cobalah Anda renungkan, kalau ada orang berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertobat dari kekafiran, tentu omongan seperti ini tidak benar. Sebab beliau sama sekali tidak pernah kafir. Lain halnya umpama disebutkan bahwa Sayyidina Umar adalah orang yang bertobat dari kekafiran, maka perkataan ini benar karena beliau memang pernah kafir. Yang ketiga, dosa yang pernah diperbuat sama dengan dosa yang ditinggalkan pemilihannya dalam hal kedudukan dan tingkatan, bukan dalam hal bentuknya. Nah, coba Anda pikirkan, orang yang telah tua renta, lagi rusak badannya, yang semasa mudanya pernah melakukan zina dan merampok, ini lagi bezina, merampok gawiannya, sekarang sudah umur 90, bagarak saja bebaya kawa, hendak tobat. Satu sih mbak ampih daripada berzina dan merampok. Dua, bercita-cita kada merampok lagi. Memang kada kau merampok lagi, sudah tua nangka itu. Nah, jadi bertobat itu bukan hanya daripada dosa yang pernah dilakukan, tapi juga tobat daripada dosa yang sederajat dengan itu. Apabila hendak bertobat tentu bisa, karena pintu tobat belum lagi tertutup. Namun ia tidak mungkin meninggalkan pilihan berzina atau merampok sebab sudah tua dan rusak tubuhnya. Tentu ia tidak mungkin kuat berbuat zina atau merampok. Ia tidak dapat meninggalkan pilihan berzina atau merampok, maka tidak sah ia diberi sebutan sebagai orang yang meninggalkan dan menahan diri dari perbuatan zina atau merampok. Sementara ia memang lemah dan tidak mampu melakukannya. Meskipun begitu, ia masih dapat melakukan dosa yang sama tingkatannya dengan zina atau merampok, seperti berdusta, mendakwa orang berzina kepada orang lain, memfitnah dan menghasut. Sebab semua ini adalah tindak maksiat. Walaupun dosa itu bertingkat-tingkat dalam setiap tindak maksiat sesuai dengan kadarnya masing-masing. Hanya saja maksiat-maksiat yang disebutkan ini berada dalam kedudukan yang sama, yaitu di bawah tingkatan bid'ah. Sedangkan bid'ah berada di bawah tingkatan maksiat kufur. Karena itu orang yang sudah tua dan rusak tubuhnya tersebut sah tobatnya dari zina dan merampok serta semua perbuatan dosa yang pernah ia kerjakan, di mana ia tidak lagi mampu berbuat semisalnya dalam bentuknya ketika ia telah rapuh. Nah, jadi artinya
bercita-cita kada akan lagi mengulang dosa yang dilakukan itu dan yang semisalnya. Yang keempat, meninggalkan pilihan dosa itu hanyalah demi mengagungkan Allah Azza wa Jal serta takut akan kemurkaan dan kepedihan siksanya. Nah, 4 hal itulah syarat sah tobat menurut Abu Bakar Al-Warraq. Jadi pertama tadi berhenti, yang kedua bertobat daripada dosa yang semisalnya, menyesal daripada melakukan dosa yang semisalnya. Yang ketiga, tidak akan mengulang lagi terhadap dosa-dosa itu dan yang semisalnya. Yang keempat, meninggalkan pilihan dosa itu hanya demi mengagungkan Allah Azza wa Jal serta takut akan kemurkaan dan kepedihan siksanya. Jadi itu maka ngaran tobat. Jadi kita bertobat itu bukan hanya menyesal, bukan hanya berhenti, bukan hanya berniat kada ulang lagi terhadap dosa yang pernah itu, tetapi juga kita buat kada akan memperbuat dosa yang sederajat dengannya itu. Meninggalkan pilihan dosa itu, meninggalkan perbuatan dosa itu hanyalah demi mengagungkan Allah Azza wa Jal serta takut akan kemurkaan dan kepedihan siksanya. Bukan lantaran mencintai kepentingan duniawi atau karena takut kepada manusia atau untuk mencari pujian sesama dan supaya terkenal, bukan pula buat mencari kedudukan atau karena lemah dan miskin di tengah-tengah masyarakat atau pamrih-pamrih lain. Inilah syarat-syarat dan rukun-rukun tobat. Apabila 4 syarat ini ada dan sempurna, maka itulah tobat sejati dan benar atau tobat nasuha ngarannya. Adapun hal-hal yang mesti dikerjakan sebelum tobat ada 3. Jadi tobat itu ada mukaddimahnya, ada tobat itu pengantarnya yang membawa dia bertobat. 1, ingat keburukan dosa. Ini biasanya mukaddimah inilah yang menyebabkan orang itu bertobat. Pertama, ingat keburukan dosa. Kenapa keburukan dosa? 1 perbuatan dosa itu sangat banyak menimbulkan hal-hal yang buruk. Pertama, keburukan dosa itu membuat ibadahnya ditolak oleh Allah. Itu keburukan dosa. Amun aku berdosa macam ini nah, aku sembahyang kada ada nilainya, aku bersedekah kada ada nilainya di sisi Allah, aku berbakti kepada ini kepada itu kada ada harganya di sisi Allah. Ingat keburukan dosa. Yang kedua, keburukan dosa itu membuat sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya kita berbuat dosa ini, Rasulullah jadi sedih.
Rasulullah jadi berduka kalau kita berbuat dosa. Yang ketiga, keburukan dosa ini mendekatkan kita kepada siksa Allah. Yang keempat, keburukan dosa ini kalaunya kita orang yang disayangi Allah, mempersempit rezeki. Tuh orang-orang yang disayangi Allah nih, kalau ini berbuat dosa rezekinya macet. Tapi kalau orang-orang yang kada disayangi Allah, nya makin berbuat dosa makin lancar rezekinya. Kenapa? Karena istidraj, lanjuran dari Allah. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang dikasihi Allah, kalau inya berbuat dosa, rezekinya disempitkan Allah. Tujuannya apa? Supaya orang ini sadar. Ini orang disayangi Tuhan, Bang. Nah, orang disayangi Tuhan itu kalau inya berbuat dosa, Allah segera memberi teguran kepadanya. Antara lain teguran Tuhan apa? Rezekinya macet. Nah, ingat keburukan dosa. Dalam kitab Sirajut Talibin disebutkan itu ada antara lain bahwa orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang dikasihi Allah itu, kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, nah, maka rezekinya akan disempitkan Allah. Yang kedua, mukaddimah tobat itu, ingat sakitnya siksa Allah bagi orang yang berdosa yang tentu tidak tertahan oleh Anda. Ingat sakitnya siksa Allah bagi orang yang berdosa yang tentu tidak tertahankan oleh Anda. Kalau hukuman yang diberikan oleh hukuman dunia itu masih kada apa-apa. Orang mencuntan misalnya dihukum penjara 5 tahun. Dalam penjara ini apa? Diberi makani, dididik, dilatih, diberi pelajaran macam-macam. Itu narapidana itu dalam penjara. Hukuman dunia kalau di penjara belamak awak. Amun hukuman Allah, ingat sakitnya siksa Allah bagi orang yang berdosa yang tentu tidak tertahankan oleh Anda. Yang ketiga, ingat akan kelemahan diri Anda dan sedikitnya daya upaya Anda dalam menghadapi siksa Allah itu. Manakala orang tidak tahan akan panasnya matahari, tidak tahan akan tamparan polisi atau gigitan semut, bagaimana ia bisa tahan terhadap sengatan panas neraka jahanam dan pukulan malaikat zabaniyah atau patukan ular sebesar leher unta, sengatan kala sebesar himar yang terbuat dari api di dalam neraka. Maka pulang siksaan Tuhan dalam neraka itu bagaimanapun sakitnya, bagaimanapun pedihnya, di situ kada ada lagi mati. Mati kada ada lagi. Jadi terus menerus orang disiksa ini menderita. Kenapa kada ada lagi mati? Karena mati sudah dicabut oleh Allah. Mati sudah disembelih. Kan di akhirat kayaknya di padang mahsyar, mati ini dibentuk menjadi seekor kibas. Jadi Allah memanggil makhluk yang bernama maut, mati. Ya Tuhan, mati supaya menghadap. Nah, datang si mati nih berbentuk kayak kibas. Akhirnya sampai di situ disembelih kibas ini. Lalu mati. Ya Allah. Si mati nih matinya. Nah, kada ada lagi kematian.
Jadi orang yang dalam neraka kada dia lagi mati, nang di surga kada dia lagi mati karena matinya sudah mati. Nah, jadi kayak apa aja siksa Allah itu, sakitnya, pedihnya, hancur kita awak, kembali lagi macam semula, disiksa lagi, kematian tuh kada dia lagi. Nah, itu yang kita bayangkan sebelum kita melakukan tobat. Sengatan kala sebesar himar yang terbuat dari api di dalam neraka, tempat siksa dan kerusakan. Nah, mampu kada kita? Tentu tidak akan tahan. Nah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari kemurkaannya dan siksanya. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal seperti tadi, hanya ada satu jalan, adalah tobat. Ngalihlah tobat itu, kadang ngalih, namun kita mau. Kenapa kadang ngalih? Karena semuaan itu ada cara, ada jalan yang diberikan Allah untuk melaksanakan tobat itu. Pertama, berampih. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, kada hendak lagi memperbuat dosa itu dan yang seumpamanya. Yang keempat, bertobat itu semata-mata takut kepada Allah. Nah, yang kelima, kalau ada hutang piutang dibereskan. Kada kau membayari, minta halal. Minta halal. Dulu aku pernah lawan ikam berhutang sekian juta. Mana kau lagi membayari? Hartaku sudah habis, apa itu ini? Si An ini mau kada mau selesai. Ujarnya aku kada meridai. Nah, aku kada meridai. Tapi karena ini sudah memohon keridaan lawan si A ini, kena Allah akan meridakannya. Tapi kalau kita belum memohon keridaan itu, Allah kada akan meridakan. Kita pernah mencuri punya seseorang, mencuri duit 100.000 umpamanya, tobat kepada Allah, hendak mengembalikan gak ada lagi duitnya. Nah, padahal aku pernah mencuntan duit ikam 100.000, tapi aku minta halal lawan ikam, minta ridho, nah kau lagi mengganti, nang digantikan apa? Duitnya kada ada lagi, nang dijual kada ada lagi, nang apa? Ujar nang itu, kok udah meridai, kamu tuntut kena di akhirat. Tapi kita sudah minta ridha lawan inya nih. Nah, kayaknya di akhir Allah maha bijaksana, Allah menghargai permintaan halal kita kepada makhluknya itu. Allah sangat menghargai itu, sehingga harganya apa? Kita bisa dibebaskan oleh Allah daripada tuntutan seorang makhluk tadi dengan nama Allah yang bernama Al-Muqsit itu. Nah, nama Allah Al-Muqsit ada 99. Nah, itu fungsinya apa? Fungsi membereskan hal-hal yang macam itu. Macam bujuran kaki Tuhan mencuntan ampunnya bujur. Kenapa kita mau ada mengganti? Kenapa nanti ganti akan? Ulun sudah minta ridha nih, sudah minta ampun, minta halalnya kada mau. Nah, Tuhan menghargai itu dengan namanya Al-Muqsit, selamat orang ini. Nah, jadi kada ada ngalihnya. Walaupun tobat tuh ngalih kada. Asal ada kemauan daripada orang yang hendak bertobat tadi. Apabila Anda selalu mengingat hal ini dan senantiasa membiasakan ingat kepada siksa Allah di waktu malam dan siang, maka yang demikian pasti akan mendorong Anda untuk bertobat yang baik dan bersih dari segala dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dengan anugerahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, enggak situ jika Anda menanyakan. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.